Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4, baik ditambah sholawat agar lebih kuat. Bukan agar lebih kuat ya, tapi lebih mudah untuk Anda kendalikan ya. Sholawat itu ibarat menetralisir gitu ya. Efek-efek negatif ya dari sebuah amalan ya. Saya selalu gandeng dengan sholawat ya. Saya punya amalan apapun itu saya gandeng dengan sholawat ya, bisa untuk pembukanya juga bisa untuk penutupnya atau dua-duanya ya. Misalkan ya, sebelum Anda mengamalkan surat Yusuf ayat 4 misalkan, Anda baca sholawat misalkan 100 kali, nanti setelah selesai membaca amalan ditutup 100 kali, itu juga bisa seperti itu ya. Apakah menambah power? Kalau menambah power itu lebih ke puasa ya teman-teman ya. Menambah energi itu lebih ke puasa ya. Kalau sesama bacaan ya tidak maksimal ya. Tapi kalau puasa itu menambah berlipat-lipat, bahkan bisa beribu-ribu kali lipat gitu. Ya, semakin berat puasa yang Anda lakukan, maka amalan itu akan semakin besar gitu ya. Jadi sholawat itu grounding ya, ibarat listrik itu kan mesti ada groundingnya ke bumi gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, banyak tuh misalkan Anda lihat tower-tower ya, gedung-gedung yang tinggi itu kan pasti ada groundingnya ke bumi gitu ya. Nah itu tujuannya supaya apa? Ya, grounding semacam itu supaya tidak beresiko, tidak berdampak terhadap yang lainnya gitu. Itu namanya groundingnya ke bumi ya. Jadi kalau Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, Anda kasih sholawat itu juga bagus ya. Sifatnya putih ya, netral ya, netral. Sholawat itu bisa melekat di mana saja ya. Tapi kalau untuk energi saya lebih sarankan itu puasa ya. Energimu itu supaya lebih kuat lagi itu puasa, supaya lebih menghantam lagi, supaya lebih powerful lagi itu puasa. Puasa dengan sholawat lebih bagus mana? Lebih bagus puasa, karena ibadah puasa itu ibadah yang panjang. Anda baca sholawat paling 1000 kali sudah paling 1 jam. Biar kita lihat secara logika saja ya. Anda puasa ya, puasa itu katakanlah dari subuh ya, dari jam 4 ya misalkan ya, jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6 ya, 14 jam Anda ibadah. Lu berat puasa itu kan mengendalikan diri loh. Nah, ketika Anda menjalani puasa itu pasti akan banyak hambatan, akan banyak godaan yang menyertai ketika Anda sedang puasa. Lah itulah teman-teman. Itu ya kenapa kok saya lebih sarankan ketika Anda ketika Anda melakukan atau tirakat puasa itu, tirakat pengasihan itu disertai dengan puasa. Selawat bisa menggrounding tapi tidak semaksimal puasa. Ya. Sholawat itu bisa Anda lekatkan untuk penutup dan pembuka gitu ya. Jadi ibaratnya efek-efek yang kecil itu ya, itu bisa pakai sholawat. Besar pun juga bisa, asalkan jumlah sholawat yang Anda baca juga besar ya, misalkan 10.000 kali gitu ya. Tapi kalau Anda baca sholawat 10 kali, 100 kali, efeknya masih belum signifikan ya. Beda dengan puasa. Surat Yusuf itu gandengannya puasa teman-teman ya. Kalau Anda ingin memperbesar energinya, gandengannya puasa ya. Puasa bila ruh ya.
Jadi selama Anda mengamalkan surat Yusuf ini, Anda puasa bilaru. Berapa lama? Sampai tembus. Kalau saya seperti itu. Ya. Misalkan ya, Anda mentargetkan 41 hari. Ya. Amalan surat Yusuf ayat 4. Anda sertai dengan puasa. Puasanya puasa biasa, tapi bilaru. Tidak ada unsur hewaninya. Tujuannya tidak ada unsur hewani ini supaya emosi Anda itu tidak mudah bangkit. Supaya nafsu Anda tidak mudah bangkit. Ya, biasanya faktor-faktor makanan ya yang berasal dari unsur hewani ini bisa membangkitkan nafsu kita. Sehingga diharapkan ketika Anda katakanlah menghindari makanan yang mengandung nyawa, ya, itu nafsu hewani yang ada di dalam diri Anda itu tidak bangkit. Ya, coba Anda lihat ya, biksu-biksu itu di wihara, di pura ya, itu kan vegetarian. Yang vegetarian loh ya, coba Anda lihat. Perilakunya kan santun, ya, welas ya. Emosinya kan stabil. Ya, kenapa seperti itu? Karena vegetarian. Satu itu. Kedua, dia hampir setiap hari ibadah dan tirakat, zikir ya, yang pakai batok kelapa itu yang diduduk-duduk. Nah, itu sebenarnya alat fokus saja. Ya, alat fokus meditasi, alat fokus zikir. Ya. Jadi itu ya. Makanya ketika kita sebelum mengamalkan amalan pengasihan itu Anda tata dulu ya, Anda tata ya, ditata. Nanti saya mengamalkan amalan pengasihan habis sholat isya misalkan, sampai jam berapa. Nah, terus amalan lainnya apa yang mendukung gitu. Ya, jadi jelas ya, alurnya itu jelas. Sehingga ketika Anda mengamalkan itu nanti Anda akan paham reaksinya, dampaknya gitu. Baik dampak terhadap diri Anda maupun dampak terhadap target. Sehingga ketika berdampak negatif perlu dievaluasi, diperbaiki. Caranya seperti itu. Ya, nanti itu akan bisa dengan sendirinya, akan muncul banyak bisikan-bisikan ya. Ambil bisikan yang sifatnya membangun. Ya, yang itu lebih baik gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, paham ya? Semoga materi yang singkat ini bisa memberikan pemahaman ya bagi diri Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.